ini TikToknya TikTok dan baru ada di YouTube. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bihi barakatuh fid dharain amin. Wa minhum man ra'a sadrahu fasaran aliman wa mukarraman wa mujtahidan wa minhum man ra'a zahrahu fasara mutawadi'an wa muti'an li amri syar'i wa minhum man ra'a janibaihi fasara ghazian wa minhum man ra'a batnahu fasara qani'an wa zahidan wa minhum man ra'a rukbatayhi fasara raki'an wa sajidan wa minhum man ra'a rijlaihi fasara syiadan wa minhum man ra'a tahta qadamaihi fasara masyian wa minhum man ra'a zallahu fasara buniyan wa sahibatan durin wa minhum man ra'a lam yara minhu syai'an fakana yahudiyan aw nasraniyan aw kafiran aw majusiyan wa minhum man lam yanzur minhu syai'an fasara uda'yan lirububiyyati kal fir'aniti wa ghairihim minal kuffari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bi barakati ulumihi wa karamihi fid darwin wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyayikhina rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan salihan mutaqabbalan. Allahumma qahhir a'malana min ar-riya' wa qahhir qulubana min an-nifaq wal khiyanah waj'alna min 'ibadikal mukhlisin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin Majelis Taklim Jabur Ridho, malam hari ini kita masih membaca kitab tentang terkait Nur Nabi Muhammad, bagaimana awal mulanya diciptakan, karena ini masuk bulan Rabiul Awal. Kemarin pada pertemuan yang lalu kita telah dikasih tahu oleh pengarang kitab, sebelum segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nurnya Nabi Muhammad lebih dulu diciptain. Kata Nabi, anna sayyidu waladi adama wala fakhr wa adama bainal ma'i wattin. Aku adalah jenderalnya para nabi dan rasul, kata Nabi. Tidak ada kesombongan pada diriku, kata Nabi Muhammad. Nabi Adam itu masih di antara air dan tanah, tapi aneh lebih dulu udah diciptain sama Allah. Makanya ada ungkapan laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflah. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, ini aneh gak ciptain alam semesta, kata Allah. Kalau kita mau tahu, Nabi Adam pas waktu di sorga kesepian, akhirnya diciptain perempuan namanya Hawa. Adam tuh akhirannya hurufnya mim, bener gak? Kalau Hawa akhirannya hurufnya wa. Kalau mim bacanya rapet apa mingkem?
Adam rapet. Kalau Hawa kebuka gak? Emang dari dulu perempuan kebuka mulu mulutnya. Tuh rahasianya tuh. Kalau laki emang diem aja. Rahasianya emang gitu di kitab nih. Betul gak? Nah ini ngaji rahasianya kenapa tuh? Adam akhirannya huruf mim. Kalau perempuan waw mulutnya kebuka, nggak ada nyebutin huruf waw mulutnya ketutup. Itu tabiatnya perempuan ngomong mulu. Kalau laki kebanyakan diem. Nah Nabi Adam kesepian diciptain lah pendampingnya nih namanya Siti Hawa. Pas mau nyamperin Siti Hawa, sebagaimana tabiatnya manusia, sekalipun Nabi Adam itu adalah seorang nabi, nah dia kesepian nyamperin Siti Hawa di surga. Terus pas mau nyamperin, mau dipegang tangannya, Allah tegur, diem. Kudu ada ikatan perkawinan dan pernikahan yang sah. Kata siapa nih? Kata Allah bilang sama Nabi Adam. Dan ente Adam kalau mau nikah sama Siti Hawa kudu ada yang namanya mahar. Nabi Adam bertanya lagi kepada Allah, ya Rabbi wa ma mahru, apa maharnya agar saya bisa menikahi Siti Hawa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sallu ala nabiyil mustafa, bacalah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maharnya Nabi Adam menikahkan Siti Hawa adalah lewat bersalawat amin Nabi. Seandainya Nabi Adam itu tidak mau maharnya baca salawat, hubungannya menjadi sifah, terlarang alias haram. Kenapa? Saking dahsyatnya Nabi Muhammad, dulu terpampang namanya Nabi Muhammad disandingkan dengan kalimat thayyibah. Di dalam langit tuh di atas Nabi Adam lihat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita itu kenal ame Allah pasti lewat orang, benar gak? Itulah yang disebut man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang nggak bisa bersyukur kepada orang yang telah berjasa dalam hidupnya, maka dia itu tidak bisa bersyukur ame Allah. Dan paling besar jasanya semua manusia adalah Nabi Muhammad. Karena berkah beliau ada di dunia, maka kita jadi kenal Allah. Makanya la ilaha illallah nggak akan bisa sah kalimat tersebut tanpa Muhammadur Rasulullah. Nah Nabi Muhammad dulu udah diciptakan cahayanya sebelum segala sesuatu diciptakan. Kalau orang melihat bagian tubuhnya Nabi, kemarin udah dijelasin sama pengarang kitab, maka itulah keberadaan dia dan kerjaan dia di dunia saat ini. Kemarin kalau yang melihat kepalanya Nabi di sorga nih, nurnya Nabi Muhammad, kita ngelihat nih ruhnya, kita ngelihat fisiknya Nabi di sorga nih, maka kita jadi apaan di dunia kemarin? Jadi pemimpin. Kalau yang lihat tangan kanannya Nabi jadi apa kemarin? Bisa masak, jago juga masak. Ini kitabnya begitu jelasinnya. Nah sekarang kita lanjutin. Orang-orang yang pernah melihat bagian tubuh Nabi ketika diciptakan dulu, kita cuma nggak ngeh. Maka inilah yang kita jalani saat ini di dunia. Wa minhum man ra'a sadrahu fasara aliman wa mukarraman wa mujtahidan. Man siapa orang ro'a yang melihat dulu orang tersebut nih kita kepada dadanya Nabi dulu di surga, fasara aliman, maka takdirnya di hidup di dunia akan menjadi orang yang alim. Untuk kiai nih dulu nih emang dia di surga ngeliat ke arah dadanya Nabi. Makanya Allah takdirkan hidup di dunia dia menjadi orang yang
wa mukarraman, dan orang yang dimuliakan. Ada kiai nggak dimuliain? Nggak ada, orang pasti muliain. Emang Qur'annya bilang begitu. Allah angkat derajatnya orang yang berilmu. Wa mujtahidan, kalau ada orang yang di sorga dulu nih kita pernah melihat ke dadanya Nabi, maka dia akan menjadi seorang yang mujtahid, negakin agama nggak pakai tanggung-tanggung. Capek dilakonin. Bagaimana kalau ada orang melihat dulu di surga ke arah punggungnya Nabi? Wa minhum man ra'a zahrahu fasara mutawadian wa muti'an li amri syar'i. Kalau ada orang dulu di surga pernah melihat ke arah bagian punggungnya Nabi, punggung mana? Nih belakang. Fasara mutawadian, maka dia menjadi orang yang tawadu ketika diciptakan di dunia. Ada orang-orang dulu tawadu banget, orangnya rendah hati. Nah dulu pernah melihat apaan? Punggungnya Nabi. Tuh. Punggungnya Nabi dilihat dulu. Wa muti'an li amri syar'i. Kalau ada orang dulu di surga lihat ke arah punggungnya Nabi, maka dia muti'an li amri syar'i, maka ditakdirkan hidup di dunia dia bakal menjadi orang yang patuh terhadap syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu orang-orang nih yang pernah sekarang kita disaksikan saat ini taat buat kerjaannya di dunia yang Allah. Sholat sergap, puasa nggak pernah ditinggalin. Nah dulu pernah melihat ke arah apanya Nabi? Punggungnya. Wa minhum man ra'a janibaihi fasara ghaziyan. Siapa orang yang pernah melihat ke arah lambungnya Nabi, fasara ghaziyan, maka ditakdirkan dia hidup di dunia menjadi orang yang suka berperang di jalan Allah. Nah orang-orang Palestina emang udah ditakdirin dunia dia, karena sebab dia di surga pernah melihat ke arah lambungnya Nabi. Wa minhum man ra'a batnahu fasara qani'an wa zahidan. Siapa orang yang pernah melihat ke arah perutnya Nabi dulu di surga, maka ditakdirkan hidup di dunia menjadi orang yang qanaah. Qanaah tahu gak? Nerima apa adanya. Makan pakai tempe bekas maulid semalam, pagi diangetin. Nah itu qanaah tuh. Makan pakai singkong ya, jadi punya duit 10.000 nggak pakai gerutu, ya udah seadanya aja belinya, namanya qanaah. Kalau punya sifat begitu kita berarti dulu pernah melihat ke arah perutnya Nabi. Wazahidan, dan orang yang melihat ke arah perutnya Nabi dulu maka hidup di dunia ditakdirkan menjadi orang yang zuhud. Zuhud tuh pola hidup yang sederhana. Dia punya duit banyak cuman nggak neko-neko, nggak kayak orang kaya baru dapat objekan, wah apaan aja mau dibeli, kan ada begitu, bener gak? Nggak ada kalau di sini jauh. Wa minhum man ra'a rukbatai fasara raki'an wa sajidan. Siapa orang yang dulu pernah melihat ke arah lututnya Nabi, maka ditakdirkan hidup di dunia akan menjadi orang yang ahli ruku dan ahli sujud. Kita lihat orang masih muda udah kelihatan ruku mulu, sembayang sujud mulu. Emang ditakdirin dia dulu pernah melihat ke arah lututnya Nabi. Wa minhum man ra'a rijlaihi fasara sayyidan. Siapa orang yang pernah melihat ke arah dua kakinya Nabi, maka hidup di dunia ditakdirkan menjadi orang yang pemburu. Buru mulu nih, hutan tuh, dari binatang. Nah itu ditakdirin memang begitu, karena dia kenapa? Dulu pernah melihat di surga ke arah kakinya Nabi. Nah kalau yang ini banyak dah nih. Wa minhum man ra'a tata qadamaihi fasara masyian. Kalau ada orang dulu di surga pernah melihat ke arah telapak kakinya Nabi, maka ditakdirkan hidup di dunia dia menjadi tukang ngayap. Kerjaannya ke mall.
Nah kalau orangnya ngayak mulu nggak betah di rumah nih. Dulu pernah lihat ke telapak kakinya, nah wajar aja begitu. Emang udah tabiatnya dari dulu karena pernah melihat ke arah telapak kakinya Nabi. Ada di sini tukang jalan. Semuanya, semua tukang jalan ya. Pasti dah tuh, sering ke mall lah tuh. Kemana aja? Jadi ajak satu. Kalau diajak ya nggak apa-apa, nggak apa-apa jalan-jalan. Siru fil ardi kata Al-Quran. Jalan di atas muka bumi agar kita cari pelajaran. Mau cari baju, cari pelajaran gitu. Kemudian wa minhum man ra'a zillahu fasara mughniyan. Siapa orang yang pernah melihat ke arah bayangannya Nabi, bukan bentuk badannya Nabi di surga, maka dia itu ditakdirkan akan menjadi tukang nyanyi alias biduan, wasahibu tamburi, dan dia akan menjadi tukang musik. Jadi orang yang kerjaannya tukang musik nih, main gitar segala macam, dulu memang pernah ngelihat ke arah bayangannya Nabi, dan dia jadi biduan tuh. Sebabnya apa? Lihat bayangannya Nabi, bukan lihat fisiknya Nabi. Wa minhum man lam yara minhu syai'an. Ada kalanya orang betul-betul di surga dulu nggak pernah melihat fisiknya Nabi barang sedikit. Kalau begitu dia ditakdirkan hidup di dunia, fakana yahudiyan au nasroniyan au kafiron au majusiyan. Takdirnya jadi orang Yahudi, Majusi, orang kafir lah tuh. Kalau nggak pernah lihat tuh palanya Nabi di surga, kakinya, atau bayangannya dia belum pernah lihat, maka takdirnya di dunia dia menjadi orang Yahudi, ahli neraka berarti tuh. Wa minhum man lam yazur minhu syai'an fasara mudda'iyan lirububiyyati kal fir'auni. Ini titiknya kelebihan nih kita. Siapa orang yang belum pernah melihat segala sesuatunya tentang Nabi Muhammad di surga, fasara mudda'iyan lirububiyyati kal fir'aun, maka dia ditakdirkan hidup di dunia akan mengaku-ngaku menjadi Tuhan seperti Fir'aun. Di takdirnya memang dulu apa yang nggak pernah lihat fisiknya Nabi di surga. Fir'aun tahu nggak? Fir'aun tahu kan? Tahu. Raja yang menggelin Nabi Musa atau di zamannya. Fir'aun itu bukan nama, tapi nama gelar raja di Mesir. Makanya ada Fir'aun 1, Fir'aun 2. Nah, ini Fir'aun yang zamannya Nabi Musa nih yang dimaksud ini. Jadi kayak kita nih, presiden, gelar jabatan tertinggi di satu negara, namanya ada Jokowi, Soeharto, siapa lagi, Bung Karno, begitu. Presiden pertama, kedua, dan ketiga. Wa ghairihim minal kuffari, dan orang-orang yang nggak pernah melihat sesuatunya dari Nabi di surga, maka dia ditakdirkan menjadi orang yang kafir. Wa'lam annallaha ta'ala amrul khalqa bisolati ala surat ismi Ahmad wa Muhammad. Kata pengarang kitab, Allah menciptakan segala sesuatu terkait masalah sholat itu seperti huruf atau kalimat lafaz Ahmad dan Muhammad. Allah ciptakan sholat bentuknya kayak kalimat Ahmad dan Muhammad. Ahmad pakai hamzah, kalau Muhammad hamzahnya diganti jadi huruf mim. Nah, bentuk orang sholat kata pengarang kitab itu kayak lafaz Ahmad dan Muhammad. Kayak gimana sih gambarannya? Fal qiyamu kamithil alifi. Andai ada orang yang sholat dia berdiri, maka dia seperti huruf alif Ahmad. Dirinya itu orang sholat. Warruku kal ha'i was, dan orang yang ruku seperti huruf ha.
H kecil tuh kan begini tuh, kayak begini kan jadinya nih, huruf H kecil tuh. Wasujudu kal mimi, dan orang yang sedang sujud seperti huruf mim. Kan mim begini nih, kalau sujud kayak huruf mim, ada palanya kan, melingkar huruf mim. Wal qu'udi kadali, duduknya orang sholat pada tahiyat seperti huruf dal. Dal begini, duduk tahiyat kan begitu kan, nah kayak huruf dal. Wa khalaqal khalqa ala suratis Muhammad, dan Allah ciptakan bentuk sholat seperti kalimat Muhammad. Bagaimana gambarannya? Farra'su mudawwarun kal mimi, huruf mim Muhammad, mim ha mim dal. Muhammad itu mim yang pertama kayak orang sholat, ukuran kepala yang lingkar, huruf mim. Muhammad. Wal yadani kal ha'i, tangannya orang sholat seperti kayak huruf H. Kan begini nih, tuh kayak huruf H. Nih surahnya kita nih, bentuk manusia, palanya itu Muhammad, nih huruf mim. Kemudian apaan lagi? Tangannya seperti huruf H, perutnya seperti mim yang kedua. Kalau kita berdiri, coba Kim berdiri Kim. Nah, inilah sirinya kenapa orang palanya di atas, badannya ada kakinya. Itu pala tuh yang bulat Muhammad, mimnya tuh. Tangannya nih yang kedua haknya. Terus mim yang kedua Muhammad tuh di perutnya. Habis itu kakinya huruf dal. Jadi orang kalau ngelihat ciptaannya Allah, pasti dia akan ingat Nabi Muhammad. Silahkan dudukin. Itu rahasianya kenapa pala di atas, badan kayak begini, kaki di bawah. Rahasianya itu diungkap oleh para ulama. Kemudian dilanjutkan oleh pengarang kitab, wala yuhraku ahadun minal kufari ala suratihi, tidaklah akan dibakar satupun dari orang kafir pada bentuk fisiknya seperti di dunia. Jadi orang kafir dibakar nanti di neraka bukan seperti fisiknya kayak di dunia. Emang kayak gimana? Bal tubdalu suratuhu ala suratil khinzir, diganti dulu rupanya kayak rupanya babi. Orang kafir. Kemudian apa ya? Tsumma tuhraku bin nari, baru dibakar di atas neraka untuk membedakan mana yang punya iman, mana yang los sama sekali nggak punya iman. Bentuknya kalau kita nih orang yang beriman meskipun fasik, pernah bermaksiat, kalau disiksa di neraka nih bentuknya kayak bentuk kita di dunia. Tapi mohon maaf, kalau orang kafir pas lagi mau dibakar di neraka, bentuknya diganti dulu kayak bentuk babi, baru dibakar. Jadi di neraka aja juga sama, udah dihinakan double tuh, dari bentuk tubuhnya diganti menjadi babi. Nah, ini adalah ilmu yang disampaikan oleh pengarang kita terkait bagaimana takdir yang kita jalani saat ini hidup di dunia. Karena dulu di surga roh kita pernah melihat bagian fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu perbanyak di bulan Rabiul Awal ini kita membaca shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait masalah akhlaknya saya kasih tahu dikit dah. Dulu Nabi di Madinah, Masjid Nabawi, yang pernah pergi haji pernah lihat tuh Masjid Nabawi. Ada sahabat yang kerjaannya tiap hari nih berkhidmat ngelayanin Nabi, disebut Ashabus Suffah. Ini semuanya nih kalau Nabi makan dilayanin, Nabi mau wudu airnya diambilin. Namanya apa? Ingat? Ashabus Suffah. Orang yang ngelayanin dirinya
buat Nabi dan dia ikhlas nggak minta pungut bayaran. Kalau Nabi makan dia pasti makan tuh. Tapi kalau Nabi nggak ada makanan dia ikut kagak pada mah. Saking ngikutinnya Nabi. Nah satu waktu habis sholat berjamaah nih, Nabi bareng sahabat yang berkhidmat namanya Ashabus Sufa belum makan. Tiba-tiba ada yang ngasih makanan. Nah kelompoknya Ashabus Sufa kala itu dipimpin oleh sahabat yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah bilang begini, pas banget kita belum makan sama Nabi, berarti saat ini kita makan. Dikasihnya kembuli ama ontak tuh udah dipotong, kan gurih banget tuh. Begitu mau dimakan sama Ashabus Sufa, Sayyidina Bilal bin Rabah dan kata Abu Hurairah ada aja. Baru mau tumben makan lapar, azan Isya. Akhirnya sholat dulu dah. Sholat dulu inisiatifnya Abu Hurairah. Nabi bilang begini, siapa orang yang dihadirkan makanan di waktu Isya, maka makan dulu baru sholat Isya. Itu bijaksananya nah, karena sahabat saat itu pada lapar. Nabi bilang dalam satu hadisnya, siapa orang yang udah datang waktu Isya kemudian dihadirkan makanan, sholatnya ditunda dulu, makan dulu. Kenapa? Mendingan sholat mikirin makan, apalagi makan mikirin sholat. Mendingan makan tapi mikirin sholat daripada kita sholat mikirin mah. Nah kenapa ada orang kalau buka puasa nih itu makan dulu, sholat maghribnya entar. Nah dalilnya ini masing-masing lah nih. Ada yang sholat duluan, ada yang makan duluan. Habis itu makan dah tuh. Kata Abu Hurairah, cakep banget Nabi, gue tahu banget lagi lapar nih. Bener gak? Namun pada puasa belum makan. Pas dia makan, asik di tengah makan bareng sahabat, Rasulullah ngendus, ada angin yang keluar, alias bahasa gangsemnya ban. Lagi makan Nabi dikentutin. Ini ceritanya sahih dalilnya nih. Coba buka di kitab Bukhari atau Sunan Tirmizi atau Sahih Ibnu Hibban. Lagi makan asik-asik kembuli pakai daging onta, cuman aromanya aroma apa tuh? Kentut. Akhirnya kagak ada yang mengaku, sahabat ada yang berdiri. Siapa orang yang kentut dan dia itu tidak menghormati Sayyidil Wujud, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya didiriin begitu, pada kagak ada yang mau ngaku. Saya juga baru tahu nih, ternyata orang kentut nggak ngaku dari dulu udah ada. Bener gak? Dari dulu udah ada sahabat tuh kagak ngaku dikentut. Yang dikentutin siapa? Nabi lagi orang paling top. Akhirnya kagak ada yang mau ngaku. Kemudian Nabi bilang begini, inilah sifatnya Nabi, menutupi kekurangan orang-orang di sampingnya. Dan inilah sifatnya Nabi, menutupi aibnya orang. Nabi bilang, bersabda dalam satu hadisnya, man akala lahma zurur maka fal yatawaddo. Siapa orang yang makan daging onta, hendaknya dia berwuduk semuanya. Wah, yang kentut gini, alhamdulillah. Kata yang kentut. Abu Hurairah tadi punya siasat begini, ntar nih sholat Isya baru ketahuan siapa yang ngambil wuduk, dia yang kentut berarti, betul gak? Abu Hurairah dibantah sama Nabi. Nabi bilang, man akalah lahma zuhur falyatawaddo. Siapa orang yang makan daging onta, maka hendaklah dia berwuduk. Yang kentut, alhamdulillah wuduk semua.
nutupin kekurangan tuh Nabi tuh modelnya. Makanya Nabi bilang, man satara uyuban nasi satarallahu uyubuhu yaumal qiyamah. Siapa orang yang nutupin aib saudaranya di dunia, nanti di hari kiamat, di akhirat, aibnya bakal ditutupin sama Allah. Dan orang yang paling menutupi aibnya seseorang adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dari situlah timbul kajian hukum. Kata Imam Ahmad bin Hambal, kalau kita habis makan daging onta, hukumnya maka kita harus wudhu lagi. Dibantah sama gurunya namanya Imam Syafi'i, nggak perlu wudhu, karena Nabi saat itu memerintahkan sahabat untuk wudhu adalah untuk menutupi aib saudaranya. Tuh maknanya yang Nabi bilang dalam satu hadisnya, utitu jawami al-kalim, aku punya ngomong singkat, padat, jelas, tapi bisa memberikan pemahaman yang beragam. Gara-gara Nabi ngomong begitu, Imam Ahmad bin Hambal bilang abis makan daging onta wajib wudhu lah. Tapi Imam Syafi'i nggak bilang wudhu lagi, tetap jadi itulah di antara akhlaknya Nabi, pandai menutupi aib seseorang. Dan kita ngaji pada malam hari ini, semoga kita pandai menutupi aib kita dan aib orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang nanya gak? Kalau nggak ada, mari kita tutup dengan doa. Kita doakan orang-orang yang sedang sakit. Semoga Allah angkat segala penyakitnya, disehatkan badannya seperti sedia kala, sehingga bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah. Khusus kepada abang saya, Bapak Taufik bin Haji Damanuri, dan saudara Bapak Bang Tulo, sebenarnya Bapak Rahmatullah yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya. Saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, guru-guru kita, anak-anak kita, cucu kita yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang prima. Kemudian barokah kita hadir di majlis ilmu, semoga apa-apa yang kita hajati dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedikit informasi, yang ingin berkontribusi meluangkan sedikit rezekinya untuk peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Majlis Jami' Nurul Iman, silakan bisa menghubungi anak-anak kayak Abdal atau Bang Egi, semuanya itu yang mau berpartisipasi. Kita siarkan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah gurunya udah siap semua, tinggal pelaksanaan, dan kita nanti akan cari pemungutan biaya. Insya Allah doain biar semuanya lancar dan kita itu mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. 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 Al-Fatihah. Assalamualaikum